Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita perkenalkan dulu ya. Nama saya Kansa. Terus teman saya ini Nama saya Hana. Hana. Kita untuk mata kuliah pendidikan dasar menengah ini kita dapat bagiannya madrasah aliyah, yang mana di sini kita harus mencari tahu tentang gimana layanannya yang udah terjalan apa aja, terus gimana juga di tiap bidang-bidang aspek kebekaan gitu. Mungkin sebelum memulai wawancara mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki. Saya salah satu staf di MA Bahrul Nafiro. Memang kemarin itu ada yang hubungi saya terkait wawancara sama observasi terkait bimbingan konseling, dan memang sebelumnya juga ada beberapa mahasiswa UM yang sama juga. Nah, langsung saja saya ingin menjelaskan atau menceritakan kondisi, ya istilahnya bimbingan konseling yang ada di MA. Jadi yang perlu digarisbawahi, sebenarnya mohon maaf, dari saya sendiri, saya sebenarnya bukan guru yang fokus di BK, tapi memang saya ditugaskan oleh pondok sama madrasah itu memang biasanya menangani masalah siswa pelanggaran dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang secara otodidak aja, bukan secara teori yang dipelajari di kampus-kampus itu. Nah, BK yang ada di madrasah ini sebenarnya jadi tidak ada pelajaran bimbingan konseling terus ada guru spesifik bimbingan, itu tidak ada di sini. Yang ada di sini itu BK-nya terpadu. Ada BK sendiri, jadi ada BK itu yang ditangani oleh orang yang punya kompetensi di situ, memang lulusan dari BK gitu, kuliahnya di jurusan BK. Terus di bawahnya nanti ada sub-subnya, yaitu dari lembaga-lembaga lain. Itu ada dari BK, SD, SMP, SMA, MTS, MA, sama pondok. Jadi ada sub-subnya sendiri. Nah, nanti di setiap lembaga itu kita harus mengikutkan salah satu pegawainya untuk diikutkan di struktur BK yang pusat itu tadi. Jadi koordinasinya kita lewat situ. Makanya salah satunya ya saya ini di sebenarnya kalau di sini ada saya juga sama Pak Imam Syafi'i namanya, itu yang perwakilan dari MA. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti ada jawaban saya yang mungkin kurang, jadi mohon dimaklumi karena memang saya sendiri secara keilmuan kita masih minim lah saya, karena saya belajarnya langsung praktek atau tidak menangani siswa seperti itu. Monggo. Terima kasih. Sebelum itu juga kita juga mau izin rekam, soalnya setelah mau nyatet tapi karena Nggak apa-apa. kalau ini susah, jadi kita ngerekam dulu. Kita langsung ke beberapa pertanyaan ini. Kalau di sekolah ini menurut saya manggil masnya apa? Mas atau bapak? Serah ikut Mas bisa. Kalau menurut masnya di sekolah ini permasalahan pribadi yang paling sering terjadi atau dialami sama siswa-siswa di sini apa aja? Ini kalau untuk permasalahan kita itu kompleks ya, artinya setiap masing-masing siswa pasti punya masalah pribadi masing-masing. Dan kebetulan memang akhir-akhir ini siswa itu sudah mulai merasakan ngapun dan jenuh. Artinya jenuh gini, karena mayoritas siswa MA Bahrul Nafiro ini kan lulusan dari MTS Bahrul Nafiro. Jadi jangka waktu yang sudah bahwasanya dia hidup di sini di dalam pondok pesantren ini sudah lama kan gitu, mulai dari kelas 1 MTS,
MTS-nya sudah jangka 3 tahun. Terus sekarang, dan itu terjadi sekarang itu banyak di kelas 11, khususnya di kelas 11 bahasa, karena kita kelas 11 ada 2 kelas, yang satu kelas bahasa, yang satu kelas IPS. Itu sering terjadi di kelas bahasa. Nah itu perlahan mulai terkikis. Artinya terkikis gini, dia sudah merasakan tidak betah, karena mungkin sudah merasakan jenuh nih. Terus kebetulan kemarin juga kita baru liburan. Artinya liburan karena kita kan harus menyesuaikan dengan kalender Hijriah juga. Kemarin kita habis liburan selama 2 minggu gitu. Baru kemarin baru masuk ini 2 mingguan. Itu juga menjadi salah satu dampak masalah bagi siswa. Dia di rumah ya bebas istilahnya, terpengaruh main gadget, terus harus main sama teman-temannya, pulang malam gitu, terus kembali ke pondok akhirnya muncul rasa tidak betahnya makin kuat. Permasalahannya yaitu mungkin dia jenuh, terus sudah terpengaruh dari teman-temannya yang ada di rumah, terus juga ada permasalahan dari orang tua. Itu pasti. Artinya dari orang tua itu apa? Ada orang tua yang maksa tetap mondok gitu, karena karakter siswa sekarang beda dengan karakter mungkin dengan waktu sekolah. Saya juga waktu sekolah itu beda. Jadi permasalahannya yang sering terjadi sih di situ cuma karena ada terpengaruh dari teman dari luar, kebetulan kemarin habis liburan, terus soal gadget juga yang habis main gadget selama 2 minggu, terus sekarang masuk lagi nggak bisa main, terus ada paksaan dari orang tua juga ada gitu. Permasalahannya seringnya terjadi seperti itu sih. Oke, berarti memang di pribadinya mereka karena jenuh itu. Iya, jenuh karena sudah terlalu lama sih istilahnya. Ya mungkin untuk ukuran saya yang sudah 15 tahun ya di sini, artinya dia belum ada apa-apanya istilahnya. Kalau kita berbicara soal waktu nih, terus dengan kondisi yang dulu, tapi memang karakter yang sekarang itu memang beda gitu. Terima kasih. Lalu dari masalah tadi, kira-kira gimana sekolah berupaya membantu siswa tersebut biar dia lebih mampu mengendalikan diri sama berperilaku yang sesuai dengan agama atau gimana pun. Mungkin ada keterkaitannya dengan permasalahan tadi. Yang pasti jadi gini, ada salah satu pokok masalah itu ya bukan masalah ya, artinya itu dibuat alasan. Sebenarnya itu bukan masalah, tapi itu dibuat celah untuk anak. Jadi di SMA Dharma Guru juga itu kan ada sistem non mukim, artinya dia sekolah saja sama ngaji di sini terus pulang. Itu hanya berlaku untuk SMP sama SMK sebenarnya. Itu kebijakan dari pengasuh. Sisi di situ dibuat celah buat siswa-siswa di MA. Karena kan di MA tidak boleh ya seperti itu. Jadi artinya mungkin alasannya kepingin bahasanya kalau di sini nganggapnya PP ya, pulang pergi. Jadi dia bilang gak kerasa biar bisa PP sehingga seperti itu. Tapi untuk menangani hal seperti itu nggak mungkin juga kalau misalnya kita satu persatu harus menangani siswa. Jadi kita untuk menghemat waktu, tenaga, efektif dan efisiensinya itu pasti kita menangani ketika kita ada aduan. Artinya anak ini ada indikasi sudah mulai nggak betah. Nah, kita melibatkan hal seperti itu, kita harus melibatkan dari BK yang pusat terpadu. Jadi konseling di situ, ada konselornya sendiri. Terus kita berhubungnya dengan wali santrinya, masalahnya di rumah seperti apa, karena kita tetap harus bersinergi dengan orang tua gitu. Ada ranah dari orang tua, ada ranah dari gurunya. Jadi tapi kalau untuk agar dia selama ini alhamdulillah jangan sampai, artinya dia tidak sampai keluar dari koridor melanggar
melanggar syariat, artinya itu masih dalam konteks aman kan gitu. Karena untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pasti sudah dimasukkan ketika waktu proses pembelajaran, terus proses pembiasaan juga, terus juga ada pendidikan diniyah. Itu juga menjadi salah satu kita menyusukan aslinya pendidikan keagamaannya. Pasti kan kalau di pondok sudah pasti ada gitu. Tapi selama itu masih di dalam koridor aman, kita tidak memasuki ke situ. Baik. Lalu kalau di sini itu biasanya apakah sering muncul masalah di seputar gimana mereka bersosialisasi, pokoknya apakah ada masalah tentang mereka kesulitan bersosialisasi atau kesulitan tentang mereka beradaptasi, itu ada atau enggak? Kalau untuk persoalan sosialisasi itu hanya segelintir saja, karena identitas pondok pesantren itu rasa kerukunannya itu kuat, artinya saling solidaritasnya itu kuat. Jadi kalau untuk sosialisasi antar siswa itu masih dalam aman ya artinya, tapi tetap kita sebagai apa istilahnya kakak, guru, orang tua itu juga harus ada batasan-batasannya sendiri. Jadi biar jangan sampai nanti kita terlalu dekat juga, takutnya nanti dia dan melunjak, artinya kayak lama bahasanya gitu, jangan sampai. Jadi kalau untuk sosialisasi dia di lingkungan sekolah khususnya itu tidak ada masalah sih kalau seperti itu. Tapi tetap dari kita akan memberikan secara tidak langsung, mungkin dia ada kegiatan di luar itu kita ikutkan. Sekarang ada kegiatan, salah satunya itu ada pelatihan di dinas ketahanan pangan, kita ikutkan biar anak-anak itu juga apa ya, di dalam pondok tapi juga tidak ketinggalan, artinya dengan kondisi di luar, perkembangan di luar, kita tetap itu juga menjadi salah satu kita mengajarkan sosialisasi juga. Dan kayak kemarin salah satu di UN juga Kariflame itu juga kita ikutkan seperti itu. Jadi untuk persoalan sosialisasi itu hanya segelintir orang, dan itu ada salah satu juga mungkin anaknya yang pendiam, itu memang bawaan dari rumah, itu bawaan dari rumah. Mungkin orang tuanya, bahkan orang tuanya yang dulu di rumah tahu anaknya yang mungkin pendiam, introvert, dimasukkan pondok tujuannya agar ada temannya banyak. Tapi ada juga yang memang ya memang bawaan dari karakternya itu jadi sulit, tapi ada nilai positifnya, mungkin dia belajarnya lebih giat, lebih fokus gitu. Selain itu kalau dari sekolah itu untuk menanamkan nilai-nilai kayak akhlakul karimah dalam kehidupan sosial siswa di lingkungan sekolah itu seperti apa? Kalau berkaitan dengan akhlakul karimah, pasti kita tidak luput dari nilai-nilai keagamaan ya. Yang pasti dari, kalau berbicara dari sekolah, kita melakukan pembiasaan yaitu setiap pagi ada sholat duha berjamaah, terus juga setiap setelah sholat duha kita mengadakan apel pagi, dan setelah apel itu di tengah-tengah apel kita selalu menyisipkan bacaan niat, artinya sudah menjadi karakter kita. Tujuannya untuk apa? Jadi bahasanya kita di siswa itu selalu, bahasanya kalau di kitab itu tajadud, bahasanya selalu memperbarui niat, artinya dia berangkat ke sekolah atau dia sudah tahu niatnya untuk belajar, menambah ilmu, terus juga di dalam kelas juga dibiasakan untuk sebelum memulai proses pembelajaran kita membaca doa seperti itu. Terus selalu kita menanyakan kabar seperti itu juga menjadi salah satu kita menanamkan pendidikan akhlakul karimah. Juga ada pendidikan
pondok pesantrennya juga. Kalau di dalam proses belajar itu masnya sering apa ya, permasalahan yang sering ditemui dari siswa itu apa? Permasalahannya jadi gini, kalau untuk permasalahan di proses pembelajaran siswa khususnya santri-santri ini ya, karena gini, siswa atau santri yang ada di pondok pesantren terus juga ada pendidikan formal, pendidikan dunia, itu kan sudah banyak ya, artinya kan pelajarannya kan banyak. Jadi siswa itu kalau memang dia mungkin kapasitasnya memang ngapunten mungkin tidak bisa tinggi, artinya dia akan kurang fokus, artinya untuk menangkap suatu pelajaran itu akan lebih ekstra, effortnya lebih lah. Jadi untuk permasalahan itu salah satu permasalahan juga, karena memang dari pagi bangun tidur dia sudah ada kegiatan, ada ngaji, terus pagi dia sekolah sampai setengah 12, jam 1 dia sekolah dunia sampai sore, nanti habis maghrib dia ngaji Quran. Itu kan setiap hari dilakukan seperti itu. Pasti kalau dia nggak bisa memanage apa ya, istilahnya daya tahan pikirnya, itu kan pasti akan sulit ya. Jadi kalau untuk permasalahannya, jadi siswa ini harus sering didampingi sih, artinya dalam proses nggak bisa anak-anak itu misalkan kamu kerjakan ini terus ditinggal, itu nggak bisa. Jadi memang harus ada yang pendamping, itu nggak bisa dilupakan. Makanya ketika mungkin dengan sudah tahu atau pernah dengar kalau sekolah di pondok itu kadang siswanya tidur, nah kan seperti itu, tidur itu karena dia memanfaatkan sekecil waktu untuk istirahat, mungkin seperti itu. Kalau untuk bagi siswa yang bisa berlari, artinya berlari itu dia mampu untuk menampung itu semua, ya dia akan fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ada siswa yang mungkin daya tahan pikirnya memang nggak bisa maksimal, artinya dia memang kapasitasnya nggak bisa dinampung semua itu, pasti dia akan memanfaatkan sekecil waktu mungkin untuk tidur gitu. Bahkan di tengah-tengah pelajaran itu masih ada tidur. Izin saya ini dulu. Halo, iya. Cak, aku jam 10 juga iwak ya. Musimnya itu gak ono masalah iki. Ya tak warai jenengan tak undur ya. Iya. Heeh. Iya sih. Mau Terus kalau cara dari guru atau dari sekolahnya itu untuk mengatasi permasalahan tadi itu seperti apa? Itu tadi kalau untuk permasalahan seperti itu sebisa mungkin setiap guru itu memberikan pendampingan, artinya pendampingan itu ketika proses pembelajaran, jangan sampai nanti kelas itu sering gampang dilepas. Artinya dilepas itu guru hanya memberikan tugas itu enggak, baik itu di sekolah formalnya maupun di dunianya, terus juga di asrama. Jadi sudah ada porsi tugasnya masing-masing. Mungkin kalau untuk di formal kita ada guru-guru yang ada di formal, terus di madinnya juga ada guru-guru madin dari pondok. Terus untuk di asramanya itu ada musyrifnya. Jadi setiap kamar itu ada musyrif bahasanya untuk melakukan. Nah itu nanti yang melakukan pendampingan. Jadi nggak bisa anak-anak itu belajar buka buku sendiri, nggak bisa. Jadi, itu hanya segelintir orang aja. Dan itu terjadi di mana-mana. Untuk permasalahan seperti itu kita seperti itu. Jadi mungkin anak-anak merasa aku guru-guru itu jenuh. Bendina ketemunya mek iki kita. Nah kita mendatangkan guru dari luar.
hanya itu sebagai, tapi hal seperti itu cuma insidental aja sih. Kayak kemarin kita mendatangkan tutor karena memang untuk kelas 12 khususnya bulan depan ini kan ada kegiatan TKA. Di TKA kita mendatangkan tutor, ada suasana baru, terus proses pembelajaran baru, itu juga menjadi salah satu kita untuk menangani atau mengatasi masalah seperti itu. Kalau dari sekolah untuk apa ya, membantu siswa mengenali potensi dan menentukan arah karirnya itu seperti apa? Gini, jadi untuk membantu siswa untuk mengenali potensi atau karirnya gitu. Di kelas 10, insya Allah di kelas 10 kita, jadi gini, BK pondok ini atau yayasan ini bekerja sama atau berafiliasi dengan, nggak tahu ini lembaga pendidikan konseling atau apa, tapi namanya di Surabaya namanya Esensial kalau nggak salah. Nah itu kalau untuk kelas 10 nya, di kelas 10 SMA maupun SMA itu ada kegiatan waktu PPDB, itu ada kegiatan kayak apa gitu bahasanya kalau di BK, istilahnya dia mengerjakan soal lah, ibaratnya seperti itu nanti bisa ya, mungkin hampir sama dengan karir plan yang ada di UM ya. Tapi kalau untuk di kelas 10 itu dia arahnya untuk memilih jurusan gitu. Jadi nanti untuk di kelas 11 nya nanti ini arahnya kemana, nanti mungkin ada salah satu nanti datanya hasilnya dari kegiatan tersebut itu di kelas 10 dia untuk biar mengenali, dan soal-soalnya pun yang diberikan oleh Esensia itu tadi sesuai dengan jurusan yang ada di sini. Itu kan nggak mungkin kalau jurusannya biologi terus soalnya agama, kan nggak mungkin. Mungkin ada ya relevansinya dari soal yang diberikan terus dengan jurusan yang ada di sini. Mungkin kalau di SMA ada IPA, ada IPS, terus di MA ada IPS sama bahasa. Jadi soal-soal yang diberikan itu ada apa nih, relevansinya dengan jurusan di sini. Jadi kalau misalkan dia sudah mengerjakan itu, dia akan dikasihkan hasilnya by data setiap siswa agar dia bisa menentukan jurusannya kemana. Nah kalau untuk di kelas 12 itu berkaitan dengan karir atau jurusan nanti waktu mau masuk di perguruan tinggi. Kemarin salah satunya juga kita mengikutkan 10 siswa di kegiatan UM di Karir Plan kemarin, juga salah satu cara kita ya. Terus dari Esensia juga seperti itu, jurusannya kemana, kemampuannya berapa, IQ-nya berapa, itu juga dilakukan oleh madrasah, dan itu memang program dari yayasan yang dikoordinatori oleh BK. Kalau berkaitan dengan karir atau dengan jurusannya. Kalau dari pertanyaan-pertanyaannya sudah semua. Mungkin kalau dari Masnya ada yang tambahkan atau Kalau dari saya sih cukup, tapi kalau misalkan dari Masnya atau Mbaknya yang lain mau menambahkan atau mungkin monggo silahkan, mau masih di sini. Sudah ya. Baik, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada jawaban saya atau keterangan saya yang saya sampaikan itu kurang membantu, karena memang kondisi secara saya sendiri bukan basicnya orang BK, dan juga terima kasih jangan sudah mau istilahnya mengobservasi di MA Dharma Vira sendiri. Memang MA di sini juga terbilang masih baru nih, belum ada lulusan. Ini baru angkatan ketiga, tapi belum meluluskan karena berdirinya MA sendiri masih tahun 2023. Terus kalau untuk mahasiswa yang sering observasi terkait dengan BK itu memang paling banyak di UM. Saya juga tidak tahu kenapa kalau misalkan dari UM, toh kita juga tidak pernah
berhubungan dengan kampusnya juga, tapi yang pasti harapan kami juga bukan cuma sekedar dari BK-nya saja yang kesini, mungkin dari jurusan-jurusan dari pendidikan atau mungkin ada yang terkaitan informasi kuliah. Oke, besar harapan kami tetap diberikan informasi ya, karena untuk membantu siswa-siswa kami misalkan ingin melanjutkan di UM, mungkin dari jalur undangan ataupun SNBP itu kan kita sangat-sangat berharap lah, istilahnya paling tidak informasinya mungkin dari jalur KIP atau gimana, pasti seperti itu harapan kami. Mungkin Kita juga berterima kasih soalnya udah mau menyempatkan waktu, terus juga sudah mau diperbolehkan juga untuk wawancara profesor. Sama-sama ya, mohon maaf kalau misalkan kita dari tempat terus nggak nemu apa-apa, mohon maaf sangat ya. Mungkin kedepannya kalau misalkan nanti ada tugas-tugas lagi terus